Selamat sore Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bersama-sama di dalam masa Pentakosta. Kita mengadakan persekutuan doa. Mari kita awali dengan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 55, bait yang pertama dan yang kedua. Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan apimu. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, pada petang hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala berkat yang senantiasa Engkau limpahkan dalam segenap kehidupan kami. Di petang hari saat ini Tuhan, kami mengkhususkan diri untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu dalam persekutuan doa saat ini. Meskipun kami berjauhan satu dengan lain, tapi kuasa-Mu, kasih-Mu, Roh-Mu mengikat kami dalam persekutuan yang sejati. Karena Bapa berkatilah dan biarlah firman-Mu menguatkan atas kami semua, sehingga kami hidup seturut dengan kehendak-Mu dan memancarkan kasih-Mu kepada sesama. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sedang terkasih, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes. Yohanes 16 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-15. Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan yang ke-15. Coba Ibu Rani membacakan untuk kita. Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak Ibu sedang terkasih, tema saat ini adalah Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Mari kita simak apa yang menjadi bacaan dari ayat tadi. Yang menarik dalam ayat tadi dikatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada banyak hal sebenarnya yang ingin dikatakan Tuhan Yesus tentang apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi misinya, apa yang menjadi kebenaran Allah. Tapi kelihatannya manusia sulit untuk dapat menerima dengan seutuhnya. Pada saat itu maksudnya pada saat Yesus bersama dengan jemaatnya, dengan murid-muridnya, ada keterbatasan manusia, para murid untuk menangkap apa yang diberitakan oleh Yesus. Hal ini tentunya tidak akan membatasi karya Yesus, karena dalam pemberitaan selanjutnya, dalam ayat 13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Disinilah peranan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan, dan Roh Kudus harus datang. Karena apa? Karena tanpa kedatangan Roh Kudus dalam diri manusia, manusia ada dalam keterbatasan untuk dapat mengerti akan segala kebenaran firman Tuhan yang dibawa oleh Yesus. Dalam ayat ini dikatakan kan ada keterbatasan manusia. Tapi keterbatasan itu dimampukan oleh Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan kepada manusia. Karena itu Roh Kudus pasti datang, pasti melingkupi orang percaya. Nah, karena itu supaya kita dapat mengerti akan kebenaran ini, maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menyerahkan hidup kita di dalam karya Allah, menyerahkan hidup kita di dalam kuasa Allah, di dalam kuasa karya Roh Kudus. Menyerahkan hidup itu berarti sebuah pertobatan yang tidak mengandalkan pada hikmat manusia, yang tidak mengandalkan pada kemampuan manusia, tapi mengandalkan pada karya, tuntunan, penyertaan Roh Kudus. Pada dasarnya Bapak Ibu memang tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Allah dengan baik, tahu siapa Yesus Kristus tanpa karya Roh Kudus. Kita lihat di sekitar kita banyak perdebatan tentang itu. Karena apa? Mereka berdebat, mereka tidak tahu, karena memang mereka tidak pernah meminta Roh Kudus untuk datang menolong mereka. Karena itu dengan pertobatan kita dapat mengetahui kebenaran sejati, karena dengan pertobatan Roh Kudus hadir dan Roh Kudus memampukan kehidupan kita. Hal yang kedua yaitu dengan apa yang diberikan oleh Roh Kudus yang memampukan kita dimampukan untuk percaya bahwa segenap firman, sabda, perkataan yang dikatakan Tuhan Yesus adalah sebuah kebenaran yang sejati. Sebuah kebenaran yang sejati. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Di sini Roh Kudus memampukan kita untuk percaya. Untuk percaya. Di sini Roh Kudus memampukan kita untuk dapat mengimani akan kebenaran yang ada. Sehingga kita yakin, benar-benar yakin bahwa firman Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah benar-benar firman Allah, benar-benar sebuah kebenaran yang sejati dan benar-benar pasti terjadi. Kita dapat semua itu karena kalau kita senantiasa berserah di dalam tuntunan karya Roh Kudus, karena apa yang disampaikan Roh Kudus tidak akan mungkin berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi, kalau ada orang berkata, entah siapa, yang mengatakan inilah kebenaran, tapi kalau berbeda dengan apa yang dikatakan Yesus, itu sebuah kebohongan. Meskipun dia mengatakan nabi atau rasul atau apapun juga, atau seorang pengkhotbah yang luar biasa, tetapi kalau yang dikatakan berbeda, itu sebuah kebohongan. Karena apa? Karya Roh Kudus pasti sama dengan karya Yesus. Karya Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti akan karya Yesus. Nah, mengerti akan karya Yesus berarti kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Memahami kehendak Tuhan Yesus berarti melakukan. Nah, melakukan kehendak Tuhan Yesus, melakukan firman Tuhan yang adalah kebenaran, itu sama dengan memuliakan nama Tuhan. Jadi setiap kita melakukan tindakan kasih, setiap kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dari hal yang sepele sampai hal yang sangat luar biasa, disitulah sebenarnya kita memuliakan nama Tuhan. Dan memang tugas karya Roh Kudus adalah memampukan kita untuk menjadi alat Allah memuliakan Tuhan. Jadi tidak mungkin pernah ada orang yang marah-marah itu dikuasai Roh Kudus. Marah-marah dalam arti sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Marah-marahnya bukan marah-marah yang membangun, tapi marah-marah yang mendatangkan emosi yang merusak. Yakinlah itu tidak ada Roh Kudusnya. Atau orang berkata-kata manis,
tapi menipu orang lain. Meskipun berdasarkan ayat-ayat yang tirik-tirik, yakinlah itu bukan Roh Kudus, itu kehendak manusia. Karena apa? Yang dikatakan yang menjadi karya Roh Kudus adalah pasti sama dengan yang dikehendaki oleh Yesus. Yang dikehendaki oleh Yesus adalah pada akhirnya semua tindakan, semua pemberitaan memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau endingnya itu untuk diri sendiri, untuk golongan, untuk tertentu, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, yakinlah itu bukan dari Roh Kudus. Tapi kalau endingnya untuk kemuliaan nama Tuhan dalam bentuk tindakan ataupun ucapan, itu dari Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan orang percaya? Orang percaya pasti dikaruniai Roh Kudus oleh Tuhan, supaya orang percaya dapat mengerti sesungguhnya sebenarnya akan karya Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga sesungguhnya setiap orang percaya yang dikaruniai, yang ada Roh Kudus dalam dirinya, dia tidak pernah meragu-ragukan lagi. Dia tidak pernah khawatir lagi. Dia tidak pernah menyaksikan lagi akan kebenaran firman Tuhan. Tapi dia memantapkan, dia meyakini dan melakukan firman Tuhan sebagai kebenaran sejati. Semua terjadi karena apa? Karena Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan yang paling utama adalah kalau kita percaya Roh Kudus diberikan Allah kepada kita, maka Anda harus melakukan sebuah karya seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Mampu enggak? Pasti mampu, karena Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Bapak yang terkasih, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan tentang ini, ada yang belum jelas atau bagaimana? Mungkin pendengar juga di sana ada yang ingin bertanya, monggo. Atau malah sudah jelas semua. Jelas tidak tahu, apa jelas ragu-ragu, apa jelas yang memang benar-benar jelas. Saya Pak mau tanya. Apakah orang yang bertobat otomatis Roh Kudus itu ada dalam dirinya? Ini Pak, satu pertanyaan dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih, pertanyaan yang baik sekali. Apakah orang yang bertobat pasti Roh Kudus ada dalam dirinya? Sekarang kita lihat begini. Ketika orang bertobat, ketika orang menyatakan percaya, ketika orang menyerahkan hidupnya pada Tuhan, kalau memang itu sebuah pertobatan yang sejati, artinya tanpa motivasi diri atau golongan atau tertentu, yakinlah bahwa itu karena karya Roh Kudus. Sebab dikatakan tidak mungkin si jahat itu mengakui akan karya Yesus. Orang bertobat berarti orang yang mengakui karya Yesus, mengakui bahwa Yesus adalah Allah dan penyelamat. Sehingga ini adalah karya Roh Kudus. Jadi orang bertobat pun juga karena Roh Kudus. Nah, tapi ini juga harus diuji dalam perjalanan seperti tema kita tadi. Ketika orang bertobat, kita yakin istilah Roh Allah diberikan kepadanya, karena tadi bertobat juga karena karya Roh Kudus. Nah, dalam perjalanan hidupnya juga membuktikan apakah kita benar-benar sebuah pertobatan sejati atau tidak. Pertobatan sejati akan dilihat, dinyatakan dalam segenap kehidupan kita yang memuliakan nama Tuhan. Tapi pertobatan yang tidak sejati, yang mungkin karena hanya ingin menikah atau ingin mencari jabatan, dalam hidupnya akan kelihatan mereka tidak memuliakan nama Tuhan. Tapi orang yang bertobat pasti itu karena karya Roh Kudus. Begitu. Ada lagi mungkin yang lainnya? Dari saya, Pak. Ya. Ya. Tadi telah disampaikan bahwa Roh Kudus selalu menyertai ataupun selalu memimpin dalam hidup kita. Dan telah disampaikan oleh Bapak Pendeta, segala perbuatan yang tidak sesuai itu berarti itu bukan atas nama Roh Kudus. Namun di dalam kehidupan kadang kami juga melihat atau mendengar
masih banyak orang-orang yang menggunakan atas nama Yesus ataupun atas nama Roh Kudus dengan kadang-kadang emosi yang tidak jelas dan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, yang ingin kami tanyakan, terus bagaimana caranya bagi orang-orang yang sering menggunakan kata-kata atas nama Yesus, namun perbuatan dan tindakan setiap harinya itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu tadi seperti disampaikan Pak Pendeta bahwa kadang-kadang orang emosi yang tidak jelas dan itu berarti bukan tuntunan Roh Kudus. Nah, ini mohon penjelasan agar kami sendiri maupun mungkin warga jemaat juga bisa lebih memahami. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang baik. Bapak Ibu, saya ingin cerita. Pernah terjadi dalam sebuah persidangan gerejawi, karena satu permasalahan tercipta dua kubu yang sangat berlawanan. Dan mereka sama-sama menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan tindakannya, untuk membenarkan pemahamannya. Bahkan bukan hal yang mustahil lalu terjadi gontok-gontokan, berkelahi. Nah, pertanyaannya, persidangan itu atau orang-orang yang ada di situ itu dikuasai oleh Roh Kudus atau Roh Kuda atau rohana atau roh lainnya. Nah, kita tadi lihat bahwa Roh Kudus memuliakan nama Yesus. Jadi endingnya memuliakan nama Yesus. Kalau orang berkelahi kira-kira memuliakan nama Yesus enggak? Kalau orang menipu memuliakan nama Yesus enggak? Nah, berarti itu bukan dari Roh Kudus. Itu dari rohnya manusia atau ya sesuatu yang lain. Yang jelas bukan dari Roh Kudus. Karena tidak mungkin orang yang ada dalam kuasa tuntunan penyertaan Roh Kudus tidak memuliakan nama Yesus. Ingat kisah anak-anak Skewa yang mencoba mengusir setan dalam nama Yesus. Tapi setannya berkata, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, tapi aku tidak mengenal engkau. Lalu setan-setan itu menyerang anak-anak Skewa. Karena apa? Karena Roh Kudus tidak ada dalam anak-anak Skewa. Dia menggunakan nama Yesus hanya untuk kepentingan pribadi. Memang nama Yesus punya kuasa, tapi nama itu kalau tidak disertai dengan percaya, tidak ada artinya. Nah, dengan demikian, dengan orang percaya bisa saja terjadi. Dalam Galatia Rasul Paulus mengatakan, hiduplah senantiasa dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kamu dapat menghasilkan buah-buah roh. Lah menungso iki sok-sok nyantol, sok-sok ora. Ora ini mergo apa? Ketika ora karena dia mengandalkan dirinya sendiri. Nah, ketika manusia mengandalkan dirinya sendiri, maka hilanglah roh itu dalam diri manusia. Yang terjadi adalah roh manusia. Nah, kalau orang emosi gimana? Kalau memang emosinya, marahnya tadi membawa kepada kebenaran, kebaikan, sama ketika Yesus marah mengobrak-abrik pasar yang ada di Bait Suci, itu jelas tujuannya. Tapi nek marah-marah sing ora cetha, ya itu juga jelas siapa yang ada di dalamnya. Nah, karena itu nasihatnya, bagaimana setiap orang percaya senantiasa hidup berserah di dalam tuntunan Roh Kudus, supaya hidupnya dibawa senantiasa kepada menuju kemuliaan Allah. Orang yang hidup menuju kemuliaan Allah pasti tidak akan merusak, pasti tidak akan menyakiti, pasti tidak akan merugikan orang lain. Hidupnya senantiasa menjadi keuntungan bagi banyak orang lain. Begitu. Masih ada? Atau sebentar lagi akan buka puasa? Coba tambah sedikit, namun mungkin ini di luar kita. Semalam waktu jaga malam itu di YouTube teman saya ada penjahat di daerah Gombang Cawas. Itu walaupun dia belum melakukan ataupun belum mencuri, namun pada saat itu ditegur, dia lari, terus dikejar, ditangkap,
ternyata waktu dipukul, setiap dia dipukul dia mengatakan sambil berteriak Allahu Akbar. Nah, itu kalau di dalam kita kan tidak ada istilah hal seperti itu. Seandainya dipukul terus oh Tuhan Yesus, padahal memang itu perbuatannya kan tidak baik. Nah, ternyata ya entah saat tadi malam kelihatannya sampai remuk itu wajahnya karena ditelanjangi, ditanya suruh telepon sebelum kamu mati, telepon orang tuamu dulu. Ya, setiap dia pegang HP, tapi dia tidak mau telepon, terus HP diletakkan lagi, pukul lagi terus sampai dia tergeletak. Nah, hal seperti itu seolah kan dia juga mengatasnamakan Tuhannya untuk melindungi dirinya dan untuk melindungi perbuatan yang kurang baik. Nah, itu kalau di dalam kekristenan itu terus bagaimana? Saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu begini. Dalam Petrus dikatakan, kalau engkau menderita, tapi karena perbuatanmu sendiri, itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi cerita gini, ada orang Kristen, dia mengatakan, wah saya harus menderita seperti Yesus yang menderita. Tapi penderitaannya karena maling digebuki orang, itu bukan untuk Yesus, tapi karena kesalahannya sendiri. Jadi Yesus tidak boleh dibawa-bawa dalam masalah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di dunia ini ada roh-roh kuasa-kuasa lain yang memampukan manusia untuk dapat melakukan sesuatu yang luar biasa. Sehingga ada orang yang pergi ke dukun, ada orang yang pergi ke mana. Coba kalau Anda perhatikan, semuanya memakai atas dasar agama tertentu, bahkan ayat-ayat tertentu di dalamnya. Pertanyaannya, kuwi Gusti Allah sing sejati apa dudu? Wong nyantet wong kok menyebut nama Tuhan, ngantemi wong kok menyebut nama Tuhan, mencuri kok menyebut nama Tuhan. Itu Tuhan yang mana? Karena setan bisa berbuat seperti Allah. Bukankah di Alkitab dikatakan bahwa Lucifer itu hanya satu tingkat lebih rendah dari Allah? Berarti dia punya kuasa yang luar biasa juga. Dan ini Lucifer seringkali mengatasnamakan Allah untuk kepentingannya sendiri. Nah, kembali kepada ayat kita tadi, yang dilakukan karya Roh Kudus adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau memang itu jelas bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya itu bukan roh Allah. Meskipun dia menyebut ayat-ayat suci di Alkitab atau di mana, kalau perbuatannya tidak memuliakan nama Tuhan, jelas itu bukan Roh Kudus. Roh siapa? Ya tidak tahu. Roh sing ono ning ringen apa roh sing ndi, itu tidak tahu. Meskipun tadi saya katakan tentang anak-anak Skewa, mereka memakai nama Yesus. Nama Yesus, tapi bukan Yesus yang adalah Allah, tapi Yesus yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi jangan pernah main-main dengan ayat Alkitab, dengan nama Tuhan, kalau kita hanya untuk kepentingan diri pribadi. Karena yakinlah di situ tidak ada Roh Kudus. Tapi ketika kita kepepet, ketika kita terpaksa melakukan sesuatu, kita tetap memuliakan nama Tuhan. Ada kisah seorang yang ingin ditembak oleh penjajah Jepang di Korea Selatan, tapi dia percaya kalau Tuhan menolong, ya nyatanya dia selamat loh. Karena memang hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan orang Jepang yang mau menembak itu dikatakan dalam cerita itu bertobat menjadi orang Kristen. Tapi kalau memakai nama Yesus untuk perbuatan kejahatan, yakinlah tidak ada Roh Kudus dalamnya. Roh siapa? Ya tadi saya katakan tidak tahu roh siapa. Jadi seperti itu. Kita tidak usah bicara soal agama lain. Ya jelas kalau Tuhannya dipakai untuk seperti, ya berarti tidak sama dengan Tuhan kita. Ada lagi? Masih. Bahwa seringkali kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi seringkali yang terjadi, yang kita alami mungkin dari lingkungan, mungkin menjadikan kita ragu-ragu harus bagaimana. Kalau kita tidak mengikuti keadaan di lingkungan kita mungkin tidak dianggap, dikucilkan, dan mungkin nggak dihargai, nggak dipakai. Kemudian kita harus bagaimana, Pak? Ya. Seringkali memang hidup kita berbenturan dengan adat, budaya, tradisi yang ada di sekitar masyarakat kita,
yang seringkali budaya adat tradisi itu berbeda, bertentangan dengan iman kita. Nah, karena itu di sini dikatakan Roh Kudus menyertai manusia. Roh memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Nah, atas apa yang akan kita perbuat, akan kita lakukan, mohonlah kepada Tuhan. Memohonlah kepada Roh Kudus kiranya memberikan kebijaksanaan untuk apa yang harus saya lakukan. Nah, karena itu yakinlah bahwa Roh Kudus memampukan kita untuk tetap dapat melakukan, meskipun Roh Kudus juga memampukan masyarakat untuk tidak bertentangan. Pasti ada cara yang diberikan Roh Kudus sehingga semuanya akhirnya menjadi sesuatu yang berjalan untuk kebaikan. Nah, dalam hal ini kita menghindari kata nekat. Jadi ada orang Kristen yang nekat. Wah, saya yakin ini Tuhan yang mendaki, tapi kita melakukan sesuatu yang salah. Itu berarti nekat. Kalau Roh Kudus pasti kita yakin akan menyelaraskan semuanya. Sehingga kalau ada sesuatu yang mungkin kegagalan dalam hidup kita, kita merenung kembali. Apakah ini karena Tuhan atau ini hanya karena emosi saya? Bisa saja terjadi karena emosi saya, sehingga lalu gagal. Kalau Tuhan pasti akan menolong kita, entah bagaimana caranya, pasti ada jalan. Sehingga kita tetap dapat melakukan kewajiban-kewajiban kita yang pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 231 bait 1 dan yang ketiga. Berdoa. Ya Allah, Roh Kudus, kami datang kepadamu, ucap syukur untuk firman yang Kau boleh beri atas kami, dan mampukanlah kami Bapa untuk percaya dan meyakini bahwa Engkau turun atas hidup kami, menyertai setiap langkah kami untuk terus tetap bersaksi dan berkarya. Ya Bapa, biarlah Engkau senantiasa ada dalam hidup kami, supaya kami jangan mengandalkan diri kami, supaya kami jangan mengandalkan kekuatan kami, supaya kami jangan mengandalkan hikmat kami, tetapi hanya mengandalkan dan bersekutu di dalam Engkau ya Roh Kudus, dan berkarya bersama untuk memuliakan nama Yesus. Mampukan kami untuk dapat melakukan semua itu dengan sikap percaya dan berserah diri kepada Tuhan. Roh Kudus, mampukanlah kami sehingga kami dapat berkarya untuk menjadikan indah dunia ini, indahnya hidup bersama dengan sesama kami, indahnya bangsa Indonesia yang Engkau berkati. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.